Kalau nggak diundang kita jarang bisa kumpul ya. Untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Nah, tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Makan siang Presiden Jokowi dengan 3 capres ya, yang rame dibicarakan. Kalau kita sebagai orang biasa makan siang ya biasa. Setiap hari kita makan siang. Tapi telat makan Bu ya tadi. Tapi nggak ada yang memberitakan. Ada juga orang yang telat makan siang. Bu ya, masuk angin. Agak masuk angin gitu ya. Kasihan memang orang kecil ya. Ada hal-hal yang kemudian kita lihat ini simbol apa sih sebenarnya. Nah kita mau ngobrol itu dengan Buya Tafta dan Ade Irawan. Kita nggak perlu menyebut mereka siapa gitu ya. Karena di sini kita nggak menonjolkan kepakaran. Dulu pendukung Jokowi. Oh dulu pendukung Garis keras. Pak Jokowi. Kalau sekarang berarti lawannya? Nggak juga. Nggak juga. Kita mau lihat itu secara objektif lah. Ya. Buya, gimana Buya? Makan siangnya Presiden ini? Iya, karena yang makan siang Presiden dan yang diundang itu para capres, maka heboh beritanya, ya kan? Ya. Kalau ada ungkapan nggak ada makan siang yang gratis, ya kan? Ini kan udah ungkapan populer sekali. Anda bisa bayangkan gitu kalau makan siangnya di istana kayak apa nggak gratisnya. Ya, ada banyak pesan di situ kan? Ya. Gitu. Jadi peristiwa makan siang ini bukan sekedar makan siang, ini peristiwa simbolik yang penting untuk dimengerti, ya kan? Karena dia berada dalam sebuah konteks sosial politik, ya, yang lagi hangat, ya kan? Lalu yang diundang 3 capres, gitu kan? Nah, tentu ada banyak pesan simbolik yang mau disampaikan di situ. Pertama, bahwa Jokowi ingin dikesankan bahwa dia rileks hubungannya dengan semua capres, gitu kan? Tidak ada favoritism, tidak ada pretensi aneh-aneh, kan? Itu kesan yang mau dia bangun, ya kan? Tapi tadi berita hari ini kan Jokowi mau kunjungan kemana, ada baliho capres tertentu yang diturunkan? Oh, saya nggak tahu. Ya. Ada ya? Ada seperti itu di Bali gitu. Tapi oke lah, itu menunjukkan ya sebenarnya yang disampaikan Buya tadi dalam realitasnya juga tidak sebagaimana semestinya gitu ya. Enak di tempat tadi makan. kan poinnya Buya menunjukkan Pak Jokowi itu pengen menggambarkan bahwa kita itu nggak punya problem ya dengan semua capres gitu. Yang lain apa Buya? Ya, jadi kita membangun tafsir terhadap peristiwa makan malam ini, makan siang ini. Rujukan saya itu cuma 2. Yang pertama foto, ya kan? Setelah saya lihat, ya. Yang kedua itu konferensi pers yang dilakukan oleh ketiga capres itu setelah acara makan siang itu selesai. Nah, saya mulai dari tafsir saya terhadap foto. Saya lihat di foto itu kan, di meja bundar itu, kelihatan rileks sekali memang, ya. Pak Jokowi tersenyum lebar, Pak Ganjar juga kelihatan tersenyum lebar, Pak Anies, Pak Prabowo segala macam. Jadi di atas meja itu, di meja bundar itu kelihatan sekali bahwa mereka seperti para besti yang nggak pernah jumpa. Besti. Ya kan? Atau menunya cocok Bu ya, makanya para besti yang udah lama nggak jumpa lalu jumpa di situ, saling melepas kangen, ketawa lebar dan seterusnya. Itu yang nampak di meja makan kan. Reuni ya. Reuni. Dan memang bukan soal makan siangnya itu sendiri yang penting gitu loh. Kesan ini yang mau dibangun bahwa peristiwa Pilpres ini adalah peristiwa rutin biasa yang tidak perlu bertegang-tegang gitu kan. Itu kira-kira pesan yang ingin disampaikan. Itu di depan publik. Yang kedua, ingin dikesankan bahwa Jokowi sama memperlakukan ketiga capres ini gitu kan. Netral kayak gitu. Nah, itu poin penting ya. Buya ya dan Dek ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat konteks ya, tadi Buya ngomong makan siang itu ada konteksnya.
Tapi di balik konteks itu ada latarnya juga, gitu ya. Misalnya kalau kita rujuk kepada situasi terakhir, sebenarnya kan nggak ada masalah apapun antar 3 capres ini, ya, nggak ada konflik, nggak ada perang yang begitu kasar di sosial media yang kemudian menyebabkan huru-hara, masalah di lapangan antar pendukung, kan nggak segenting itu situasinya, ya. Tapi ada justru momen-momen lain yang menurut kita itu yang menjadi core isunya. Apa itu? Ade bisa highlight nggak hal-hal yang sebenarnya terjadi di situasi belakang, ya, yang itu sebenarnya agak merugikan Presiden Jokowi. Mungkin misalnya soal politik dinasti yang lagi marak wacananya, begitu juga kritik dari banyak pihak terkait dengan putusan MK gitu ya, yang sebenarnya itu menjelaskan cara-cara, ya kalau dalam bahasa pengamat itu Machiavelli gitu ya, dalam merengkuh kekuasaan. Gimana, Dek? Ya sebenarnya nyambung dengan Buya. Tadi sebenarnya mesti kita lanjutkan. Ini kan nggak ada makan gratis gitu, makan siang gratis, makan sore gratis gitu ya. Kecuali makan di sini Buya, itu gratis. Makan pagi di hotel juga nggak gratis. Iya, bayar. Meskipun nunggu nggak perih bayar, dulu. Tapi dia include sama Biaya. harga kamarnya. Iya. Oh gitu ya. Berarti semua bayar itu sebenarnya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang bayar kan? Gitu ya. Apakah Prabowo yang bayar, Anies kah yang bayar, atau Ganjar kah yang bayar gitu ya? Bayarnya dalam bentuk apa? Nah, ini yang kalau kita lanjut tadi Buya valid lah kalau untuk istihad gitu ya. Nah, kita semua tahu lah ya, kalau bicara konteks gitu ya, dugaannya kan ini untuk menetralisir soal keberpihakan gitu ya, mau nggak mau gitu ya, dengan serangkaian fakta-fakta gitu, mulai dari MK, lalu kemudian anak presiden didorong untuk jadi cawapres. Ini ada 2 isu yang saling berkaitan kan, politik dinasti, dan kalau kita bicara politik dinasti, ini kan soal bicara keberpihakan mereka yang berkuasa gitu ya. Dan dalam pengalaman kita gitu ya, Buya juga saya kira punya pengalaman yang cukup panjang ketika dinasti berkuasa. Ini kan kembar siam dengan korupsi gitu ya. Korupsi dalam mana? Korupsi dalam proses pemenangan maupun korupsi ketika berkuasa. Biasanya seperti itu gitu ya. Dalam pemenangan ini yang kita khawatirkan gitu ya. Soal penggunaan sumber daya negara, soal penggunaan sumber dana negara, bahkan soal penggunaan aparatur negara gitu ya. Nah, ini yang mestinya kami takutnya itu biaya yang harus dibayar gitu di meja makan yang menunya enak gitu. Dan Iya, betul. Dan yang paling penting adalah bagaimana actionnya supaya ketika presiden bilang bahwa dia netral gitu ya, bukan cuma secara verbal saja, tapi juga ada actionnya gitu ya, untuk memastikan bahwa ini pertarungannya bisa dilakukan secara jujur, secara adil gitu ya. Dan percaya nggak itu akan terjadi? Nah, pertanyaan, ya menurut saya sih ini harus kalau dilihat dari histori Pak Jokowi sendiri ya, yang ya dia menyampaikan A, tapi kemudian hasilnya mungkin beda gitu ya. Itu udah dijawab sebenarnya, udah terjawab kan Buya. Itu kan kalau saya ya, tapi iya. kalau Ade atau Buya punya pandangan lain nggak? Soal percaya nggak percaya Buya dulu. Ya gini, ya kan. Tadi kan disebut-sebut tidak ada yang gratis makan siang ini, dan saya kira iya itu berlaku di mana-mana, termasuk pada peristiwa ini, ya kan. Kalaulah misalnya nggak disebut gratis, paling nggak peristiwa ini bagian dari negosiasi yang dicoba dilakukan oleh juga. Siapa yang dinegosiasi? Ya opini publik, gitu loh, iya kan? Karena yang dinegosiasi adalah bahwa kita ini biasa-biasa aja loh, nggak ada pretensi macam-macam pertemuan ini. Kita ini netral saja berhadapan dengan semua capres ini dan seterusnya, bla bla bla, kayak gitu-gitu kan. Kan itu yang mau dinego sebetulnya kan. Jadi ingin membuat sebuah kesan di mata publik bahwa Jokowi adalah di atas semua capres itu. Dalam pengertian tidak memihak pada salah satunya. Nah, itu muncul kan. Makanya saya bilang, saya memahaminya
dari perform aja fisik aja dulu ya kan. Karena ini kan muncul di ruang publik tuh, meja makan itu mereka tertawa, rileks sekali segala macam, kelihatan kan. Karena itu memang yang diinginkan. Jadi bukan soal peristiwa makan siangnya itu sendiri, itu satu. Nah, yang kedua, apakah masyarakat percaya atau tidak percaya, ya kan? Justru itulah yang sedang dinego melalui peristiwa ini. Dan baiknya nggak percaya. Ya nggak tahu kita. Nah, apakah sepolos itu, seikhlas itu Pak Jokowi melakukan pendekatan seperti ini tanpa pretensi macam-macam? Ya, gini. Ya. Apa yang dimaksud dengan polos dan ikhlas itu sesuatu yang tidak relevan dalam politik sebetulnya, ya kan? Iya. Tidak relevan. Itu sama dengan tadi, nggak ada makan siang yang gratis. Ya, itu dia. Nah, cuma memang ada sesuatu yang agak khas ya untuk memahami Pak Jokowi ini orang Jawa, ya kan? Jawa Solo lagi. Jawa Solo lagi, kecenderungannya itu pribadinya berlapis-lapis, ya kan? Jadi kita tidak bisa memahami dari perform yang sifatnya simbolik. Kadang-kadang kita harus memahami bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang tidak dikatakan. Iya kan? Kayak gitu. Karena itu kita harus paham konteks. Karena kita menemukannya ada di situ, gitu kan? Nah, konteks besarnya apa? Ya kan? Isu bahwa Gibran mau jadi cawapres itu kan sebelum rame setelah MK memutuskan, itu kan isu itu udah mulai muncul sebelumnya, ya kan? Pada saat itu orang masih berpikir, apa iya sih setega itu, gitu kan, kayak gitu-gitu. Apa mungkin senekat itu Pak Jokowi, gitu kan? Karena ini terlalu telanjang sebagai apa ya, sebagai ikhtiar politik ya, terlalu telanjang. Bahkan orang mulai banding-bandingkan, Pak Harto saja butuh waktu sekian lama untuk bisa disebut nepotistik gitu kan. Kayak gitu. Ya orang mulai berpikir kayak gitu. Di zaman Pak Harto nggak ada tahu bulat. Nggak ada tahu bulat. Bisa digoreng dadakan. Sekarang udah tahu bulat. Mungkin yang tahu itu Bu ya. Itu kan. Dan kalau mati mendadak ya. Dan sebelumnya kan orang mengaitkan juga dengan menantunya jadi wali kota, terus kemudian anaknya jadi wali kota di Solo, terus belakangan ini dalam 1-2 tarikan nafas gitu kan, Kaisang langsung jadi ketua umum PSI gitu kan, hampir tanpa proses politik. PSI kan Bu ya yang mana? Pada masanya. Artinya kayak gitulah ya kan. Berarti ikut bertanggung jawab. Iya, akumulasi ya kan. Nah, ditambah puncaknya adalah keputusan MK itu yang seperti meneguhkan persepsi banyak orang bahwa ini sebetulnya kerja politik. Kalau begitu, Dek, apakah berarti motif Presiden mengundang 3 capres itu untuk menghapus atau menggeser diskursus publik soal tadi, soal isu politik dinasti, soal tadi ya, begitu gamblangnya dan kasarnya cara-cara untuk mempertahankan kekuasaan dan menempatkan keluarganya sebagai bagian dari gerbong kekuasaan nasional selanjutnya. Apakah itu sebenarnya tujuannya? Sehingga ya ini akhirnya dapat juga kan di media-media makan siang tadi jadi headline tuh. Ya bagus karena pemberitaan. Karena itu emang tujuan besarnya kan, tapi jangan tanya apakah ini efektif apa enggak, ya kan, untuk kepentingan Jokowi gitu. Tapi sebagai news ya, dia memang heboh gitu kan, kayak gitu. Makanya saya bilang ini adalah sebuah proses yang memang harus ditempuh oleh Jokowi ya, untuk melunakkan persepsi banyak orang tentang dirinya. Ya, kalaulah tidak disebut menjinakkan sama sekali gitu kan, atau mengeliminasi sama sekali. Tapi dia harus lakukan itu, gitu kan. Karena itu jangan semata-mata pahami peristiwa simboliknya, pahami konteksnya, gitu kan. Itu yang saya maksud tadi itu. Nah, semua 3 capres itu kan berusaha untuk rileks juga kalau kita lihat di foto, ya kan. Tapi hampir bisa dipastikan mereka datang dengan motif yang berbeda, walaupun ketawanya sama-sama. Macam-macam kayak gitu, karena memang ini menyangkut ketiga orang itu. Mereka udah terlatih untuk senyum di depan
orang yang menjadi lawan politiknya. Ya, iya, kalau marah kan nggak bisa menyembunyikan muka jutek. Nah itu dia pertanyaan saya berikutnya, kalau ini kalau nih Buya atau Ade posisinya sebagai capres dan diundang Pak Jokowi untuk makan siang di istana, datang nggak? Datang lah. Datang. Karena dia presiden kan. Ya, menghormati institusi gitu ya. Tapi apakah mempercayai dan lain sebagainya itu urusan lain. Gitu. Nah, makanya itu kan tafsir saya terhadap foto ya di atas meja bundar itu, di meja bundar itu. Ada tafsir yang bisa kita perhatikan sama-sama pada saat ketiga capres tadi itu melakukan konferensi di depan wartawan, ya kan? Nah, itu lucu kalau kita lihat ya live-nya itu. Pak Ganjar ambil inisiatif untuk meminta Pak Jokowi duluan atas alasan senioritas, ya kan? Prabowo mas. Prabowo ya senioritas. Nah, Prabowo tidak menduga bahwa dia didaulat duluan kan? Ya Prabowo itu kan kelemahannya adalah tidak bisa berpikir spontan, ya kan? Nah, karena pada dasarnya dia bukan politisi dalam pengertian yang kita mengerti. Kirain karena sudah senior. Iya kan? Nah, dia hanya ceritain ringan-ringan saja, ya kan? Oh tadi suasananya santai, tidak ada obrolan yang terlalu serius ya, yang ringan-ringan, dan kita menikmati makanan, di absen satu-satu makanannya itu ini segala. Ada es Laksamana ngamuk kalau nggak salah. Ya, itu saya juga baru dengar. Saya ingatnya Laksamana Raja di Laut. Iya. Itu Iya Kustomi. Ya, saya tahu. Tapi senior semua. Enggak, saya tahunya dari Buya sebenarnya. Tahunya dari Buya lagu itu. Saya bilang, loh kok ada jenis minuman Yat Bustomi kayak gini, Laksamana Raja di Laut. Iya. Nggak tahunya Laksamana mengamuk. Ya, saya tahunya Laksamana Soekardi. Nah, saya perhatiin tuh waktu Prabowo menyampaikan kesan ya, yang dia peroleh setelah makan siang itu, obrolan yang dengan semuanya itu. Dia hanya cerita itu. Tidak ada hal-hal yang terlalu penting bisa disampaikan kecuali bahwa suasananya rileks. Itu makanannya apakah enak. karena dia merasa di atas angin dalam banyak survei? Jadi dia tidak punya kepentingan untuk menyerang. Ya karena itu bang, hanya itu bahan yang bisa dia sampaikan. Dia nggak mungkin cerita yang lain, ya kan? Karena di pihak petahana kan mestinya dia kan. Itu mestinya kan. Gitu. Satu, ya kan. Nah setelah itu Anies. Lagi-lagi Ganjar yang nyuruh dia duluan. Tadi alasannya senioritas, tapi begitu yang kedua yang disuruh Anies, padahal dia lebih junior dari Ganjar. Mungkin alasan keduanya yang paling muda sekarang. Jadi yang tua dulu baru yang paling muda. Nah kalau Anies ya kan, ya tentu dia katakan membenarkan semua apa yang disampaikan Pak Prabowo ya, bahwa pertemuan ini rileks sekali, santai sekali. Tetapi dia bicara agak panjang tentang pesan yang dia sampaikan kepada Jokowi sebagai presiden. Apa pesannya? Anies minta agar presiden tetap bersikap netral dan memastikan seluruh aparat negara juga bersikap netral untuk memastikan demokrasi jalan. Kira-kira agak panjang dia ngomong, ya kan? Dan ngomongnya selalu bagus kalau Anies kan. Kalau urusan bertutur kata, sing ada lawan. Nggak ada. Jago betul dia, ya kan? Bahasanya tertata bagus. Mau spontan mau nggak spontan. Selalu bagus ya. Itu yang membuat para pendukungnya. Satu-satunya PSD soalnya di capres itu kan. Itu yang membuat banyak orang, sejumlah orang banyak. Kagumnya luar biasa terhadap performa Anies itu, gitu. Ya kan, gesturnya segala macam kayak gitu. Tapi intinya tadi pesannya soal netralitas ya. Artinya orang yang memanfaatkan pertemuan itu untuk kepentingan publik justru Anies, ya kan? Ya kan? Karena dia mengerti momen ini. Ini sudah nggak ngendorse Anies ya, tapi ngelihat konteks. Saya lagi memberikan tafsir terhadap peristiwa itu. Jadi momen itu tidak disia-siakan oleh Anies untuk minta langsung kepada presiden untuk bersikap netral dan seluruh aparat negara yang ada di bawah kekuasaannya. Itu permintaan yang sangat wajar dari seorang capres ya. Dalam posisi bukan seperti Prabowo gitu loh. Betul. Iya kan? Betul. Jadi itu
poin pentingnya justru dari situ. Nah, setelah itu Ganjar. Nah, Ganjar nggak bisa menyampaikan apa-apa yang lebih penting karena sudah disampaikan Anies, karena itu dia cuma stabilo bos saja itu yang dikatakan Anies, iya kan? Dia setuju dengan Dia setuju bahwa isu presiden netralitas. karena dua orang ini yang punya kepentingan untuk netralitas presiden dan seluruh aparat negara. Nah, ini kan artinya merefleksikan ya preferensi politik mereka dan sekaligus mengkonfirmasi harapan publik. Gitu loh, iya kan? Iya. Jadi menurut saya pentingnya justru di situ. Untung ada konferensi pers itu untuk mendelegitimasi pesan-pesan simbolik yang dilakukan oleh Pak Jokowi melalui peristiwa makan siang tadi itu. Gitu. Nah ini menarik, Buya, ya, soal netralitas yang selalu ditekankan oleh dua calon. Meskipun sebenarnya posisi presiden sendiri dalam proses sebelumnya itu juga sudah sangat tidak netral gitu ya. Misalnya dari sisi putusan MK, persiapan sebelumnya untuk memajukan si Gibran jadi cawapres itu kan sebenarnya secara simbolik juga menunjukkan problem netralitas presiden kan. Yang dalam konteks politik yang beretika semestinya itu tidak terjadi gitu. Jadi itu juga bisa nggak itu dikatakan sebagai pesan yang yang mencerminkan kekhawatiran terbesar mereka sebagai capres yang akan berkontestasi dengan anaknya presiden sekaligus. Ya tentu, ada kekhawatiran seperti saya duga dan wajar saja karena mereka kan menjadi pelaku langsung nanti di lapangan dalam kontestasi itu. Dia tidak ingin Dan indikasinya udah ada. Apalagi ada presidennya kan. Iya, presidennya ada. Nah ini juga sesuatu yang kita bisa ukur dalam hitungan bahkan hari ya. Kemarin habis makan siang, setelah itu presiden mengumpulkan para PJ. Istilahnya itu PJ penjabat kepala daerah yang ditunjuk hampir 300-an itu. Jumlahnya 125 kalau tidak salah ya. Dan akan diperpanjang 1 tahun lagi. Dan tadi Ade juga sudah menyitir fenomena kedatangan presiden di Bali ya, di mana kemudian Satpol PP dikerahkan untuk mencabut baliho-baliho milik salah satu capres. Iya, apa maksudnya salah satu capres itu? Tinggal dibaca aja. Tinggal dibaca. Kita tidak ingin menyebut secara spesifik nama-nama capres karena kita sedang tidak mengendorse salah satu dari mereka, tapi kita sedang mengkritisi bagaimana institusi negara ini sedang mengalami distrust publik yang besar karena faktor-faktor ambisi kekuasaan gitu ya dari seorang presiden untuk menempatkan anaknya menjadi cawapres gitu ya. Dan di dalam konteks demokrasi ini juga kan kurang sehat ya karena menjadi ancaman lah ya bagi proses pemilu yang bersih, proses pemilu yang netral, proses pemilu yang yang fair gitu ya. Nah, saya mau tanya justru aspek ini gitu. Soal netralitas ini meskipun ditekankan betul oleh dua capres yang bertemu dengan presiden, mungkin nggak akan seperti itu gambarannya dalam periode-periode ke depan ini gitu. Gini ya. Istilah politik dinasti atau politik keluarga dan seterusnya itu kan satu ungkapan yang agak pejoratif ya. Pejoratif itu artinya buruk ya, cynical segala macam dan berbau kritik sebetulnya. Nah, ini mesti dimengerti karena sebetulnya kan hak politik untuk menjadi apapun, walaupun itu anak presiden, anak apa segala melekat pada hak individu. Hak individu dewasa, misalnya taruhlah Gibran sebagai individu dia punya hak politik, atau siapa saja ya. Tapi yang jadi soal adalah menyangkut proses politiknya, ya kan? Kalau proses politiknya itu berlangsung dengan cara kompetitif yang normal seperti yang dialami oleh warga dewasa yang lain,
maka istilah itu nggak relevan karena di situ pertaruhannya ada soal integritas, soal kompetensi dan seterusnya. Dia muncul melalui sebuah mekanisme kompetisi yang normal. Jadi leadership dia itu lahir dari pergumulan itu. Maka istilah dinasti, ya kalau di luar sebutnya klan gitu kan, klan politik. Itu kan nggak jadi soal karena di situ ada pertaruhan personality dia sebagai figur politik dalam pergaulan dia. Menjadi pejoratif dan cynical kalau proses politiknya itu tidak normal, mengandalkan pada kekuasaan bapak, lalu bapaknya juga memanipulasi atribut negara atau sebutlah kayak gitu melalui berbagai instrumen yang ada dan seterusnya. Nah itu yang orang tidak suka karena itu tidak genuine gitu loh. Ya. Makanya di dalam konteks Jokowi kalau itu prosesnya maka istilah dinasti menjadi sah. Sah dalam pengertian benar apa yang mereka katakan gitu loh. Terjustifikasi. Ada terjustifikasi. Gitu loh. Dek, soal netralitas tadi Dek, percaya, yakin? Kalau kata teman kita Pak Eson, netral itu cuma 2, grup musik sama personeling motor gitu ya. Atau mobil. Karena kita juga punya, pertama dalam konteks sekarang, sudah ada indikasi lah ya, gitu ya. Kalau kita lihat baca laporannya Tempo gitu ya, bagaimana kemudian kekuasaan dipakai untuk kepentingan kandidat tertentu gitu ya. Lalu kemudian yang kedua kita belajar dari pengalaman pilpres sebelumnya, gitu. Bagaimana institusi negara digunakan untuk kepentingan pemenangan gitu ya. Dan saya kira bukan cuma di Indonesia kan, kalau kita belajar di negara lain termasuk di Amerika gitu ya, kasus Watergate kan, bagaimana kandidat Nixon waktu itu yang menggunakan aparatur negara untuk memata-matai lawan politiknya gitu ya. Nah ini yang saya kira mesti diwaspadai dalam pilpres kita gitu ya. Makanya juga yang kita mesti dorong pasca makan dan permintaan dari kandidat paling tidak Anies dan Ganjar harus netral, presiden mesti tindak lanjuti. Kalaupun nggak bisa cuti gitu ya, karena ya sebenarnya kan dia punya inilah ya, dia buat model deklarasi konflik kepentingan kan ya, atau menjelaskan juga kepada aparaturnya soal pentingnya menegaskan mereka harus netral sehingga aparaturnya tidak menafsirkan gitu ya, atau bahkan tidak memang dimobilisasi untuk kepentingan pemenangan tertentu. Ini kan yang berbahaya kan sumber daya negara, sumber dana negara, yang ketiga aparatur negara gitu ya, bahkan aparatur kursi gitu yang bisa digunakan untuk kepentingan kepentingan ini. Dan ini kan proses pemilihan yang nggak adil gitu ya, udah prosesnya acak-acakan. Apakah semau itu kemudian, karena kan sudah berkorban nama baik, martabat, reputasi, apa yang dibangun selama ini, ini kan udah compang-camping nih karena manuver-manuver politik yang telah dilakukan, dan sekarang sudah masuk pada tahapan baru di mana memang achievement atau ultimate goal-nya itu kan ya menempatkan orang yang dikehendaki untuk jadi pejabat strategis kan di Republik ini gitu. Jadi apakah netralitas itu akan terjadi sebenarnya? Ya, netralitas itu bukan sesuatu yang given, ya kan? Given dalam pengertian dia hadir begitu saja atas kebaikan orang, gitu kan? Karena ini kan ada dalam ranah politik. Ranah politik itu besar sekali godaan kekuasaan dan seterusnya. Nature-nya kekuasaan harus kekuasaan, iya. Jadi bias terhadap kepentingan penguasa, ya. Itu menjadi besar. Itu sebabnya urusan netralitas itu bukan semata-mata urusan presiden, karena itu kewajiban dia melakukannya. Kewajiban rakyat adalah mengontrol, memastikan bahwa itu, gitu kan? Karena itu dia. Jangan terpengaruh simbol makan bahwa akan semuanya akan mengalir dengan baik gitu ya. Jadi kita hati-hati terhadap ucapan, tindakan simbolik dan seterusnya segala macam. Jangan-jangan itu mengecoh, gitu kan? Nah itu sebabnya urusan netralitas adalah soal moral demokrasi, ya kan? Karena itu dia harus menjadi concern semua elemen civil society, gitu kan? Karena bukan semata-mata urusan pejabat, gitu kan? Dan dia seperti itu selalu ada di mana-mana. Taruhlah misalnya saya presiden, ya kan?
dia pasti sedikit banyak kalau momennya saya ada presiden dari Partai Demokrat kalau di Amerika, tentu saya bias pada kepentingan calon dari Partai Demokrat. Iya. Iya kan? Iya. Bla bla bla. Tetapi kan dia tidak bisa semena-mena menggunakan instrumen negara untuk memberikan privilege terhadap calon itu, karena dikontrol oleh rakyat, gitu kan? Nah, jadi poin yang ingin saya katakan adalah ini kan sebetulnya sebutlah semacam perkembangan lebih lanjut. Kan sebelumnya ada nego, ada isu cukup keras, bahkan isu 3 periode, ya kan? Itu mental, itu cerita di balik itu banyak tuh, ya kan? Lalu Rakyat menghendaki dengan alasan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi lebih dari 80%. Artinya harapan rakyat masih menghendaki presiden sebagai kayak gitu-gitu kan. Tapi itu kan tidak cukup ya untuk merubah konstitusi karena terlalu kuat konstitusi dinego dengan cara-cara yang sifatnya temporer gitu kan. Lalu naik tuntutannya memperpanjang jabatan karena sebelumnya kan ada pandemi segala macam kayak gitu. Ini apa semua ini gitu kan? orkestra. Iya, macam-macam hal. Rakyat yang tidak tahu apa-apa atau kaum terdidik yang cukup kritis tapi agak jauh dari kekuasaan, dia hanya bertanya-tanya ini fenomena apa ini semua, ya kan? Akhirnya berbagai prasangka dan seterusnya muncul di situ, dan itu sah karena nggak mungkin tanpa ada alasan yang cukup untuk memperpanjang apa segala macam. Di situ muncullah berbagai spekulasi tentang kepentingan ekonomi, tentang ini macam-macam hal, gitu loh. Dan sekarang ini adalah ya tidak bisa dipisahkan dari itu semua, gitu loh, ya kan? Kalaulah saya tidak bisa melanjutkan kepemimpinan saya bahkan untuk sekedar memperpanjang, minimal saya pastikan orang yang bisa melanjutkan apa yang menjadi impian saya. Kita tinggal ngecek impiannya apa gitu kan? Gitu. Dan susah kalau ngecek impian, Bu ya. Iya. Apalagi kalau mimpi kan tiap hari berubah. Jadi itu terkait dengan kalau bahasa normatifnya visi, tetapi kan dalam bahasa yang lain bisa disebut kepentingan, apa segala macam kayak gitu. Nah yang menarik itu adalah kenapa nggak sekalian cawapresnya diundang? Kan nanti urusannya Pak Maruf Amin. Iya, maksud saya kenapa harus dipisah-pisah gitu, capres dengan capres, presiden dengan capres, lalu cawapres dengan cawapres, nanti DPR dengan caleg. Ini juga harus kita mengerti apa artinya, ya kan? Menteri dengan calon menteri. Iya kan? Kelihatannya sih emang ya benar dong, kalau capres ya ketemu dengan presiden, cawapres dengan wapres kayak gitu. Tetapi karena mereka satu paket, ya kan? Mestinya kan dengan capres cukup dua-duanya. Karena sistem kita beda dengan Amerika ya. Kalau di Amerika kan yang dipilih capresnya. Kalau di kita kan paket kayak gitu, mesti dipanggil semua. Saya jadi mikir, karena salah satu calon wakil presidennya Gibran, kan? Nggak nyaman pertemuan di meja itu, ya kan? Itu pertemuan keluarga atau apa? Iya. Pada saat presiden silakan Pak Mahfud gitu kan, mulai dicicipi hidangannya. Masa Pak Gibran silahkan Pak Gibran, kan? Nggak mungkin, ya kan? Yang ada malah keceplosan pakai bahasa Jawa. Le, jadi lene toh, gitu kan? Kayak gitu kan? Jadi emang harus dipisah, gitu. Nggak mungkin Jokowi lakukan itu satu paket kumpul semua, di mana salah satu calon wakil presidennya anaknya, gitu kan? Udah awal-awal aja bikin kayak gitu kan, grogi kan, susah. Jadi kemungkinan ekstrimnya suasana akan vakum, ya kan, nggak nyaman. Ekstrim yang lain adalah Gibran lupa kalau itu pertemuan dengan presiden, dia merasa pulang ke rumah. Begitu nyampe langsung masuk kamar. Ini yang terakhir nih. Oke. Yang penting adalah tadi ya yang ditekankan oleh para capres soal netralitas. Tadi Buya sudah menekankan ini publik yang harus ngawasin. Cuma publik ini kan juga punya keterbatasan. Sementara ada fungsi-fungsi pengawasan lain yang juga harus berjalan nih. Yang itu mungkin ada di partai sendiri, ada di lembaga-lembaga pengawas. Nah ini mereka harusnya sudah mulai melakukan apa nih? Mau Buya dulu. Oke, gini. Dulu waktu kita pertama kali pemilihan yang bersifat langsung, ya, yang pertama kali setelah reformasi, itu dulu ada gerakan untuk apa yang disebut dengan civic education, atau
voter education. Pendidikan pemilih ya. Ya, karena itu untuk pertama kalinya rakyat menggunakan hak politiknya secara bebas untuk memilih partai apa yang dia mau, siapa presiden yang dia mau. Nah, karena saat itu pertama, demokrasi berjalan, ternyata praktek demokrasi juga nggak seelok yang kita bayangkan pada saat kita di zaman otoriter. Ya kan selalu ada diskrepansi situ. Ternyata demokrasi yang kita bayangkan itu wujudnya kayak gini-gini aja nih. Ada yang money politik, ada yang main macam-macam hal. Main birokrasi. Terus fungsi pengawasan yang melekat pada Panwas juga nggak efektif dalam praktek di lapangan segala macam. Karena itu deviasi demokrasi terjadi di lapangan hampir tanpa kontrol, gitu kan? Karena semuanya nggak ada yang efektif. Jadi demokrasi betul-betul dibesarkan di atas pangkuan prosedur saja. Gitu, aspek etika, aspek substansi segala macam terabaikan. Jadi soal transaksi, soal apa segala macam kayak gitu. Dan ini efeknya meruyak kemana-mana. Sekarang ini tidak ada seorang caleg incumbent pun merasa nyaman dan merasa dirinya pasti terpilih ketika datang ke dapil. Padahal dia udah incumbent. Karena dia datang kembali sebagai orang asing. Gitu loh. Dia hanya datang dulu ya. Terpilih, setelah itu kembali dia sebagai orang asing. Begitu datang dia ketemu dengan kompetitor baru, yang dia juga merasa dirinya orang baru lagi di situ. Karena rakyat nggak tahu siapa dia. Nggak diopeni. Apa itu artinya? Karena semuanya produk dari transaksi yang bersifat instan. Kayak gitu. Tidak ada sosialisasi, tidak ada apa. Dulu yang disebut tokoh partai, apalagi caleg, itu umumnya mereka adalah tokoh masyarakat yang punya akar sosial, lalu aktif di partai. Itu pada awal-awal ya, pada awal-awal. Terus selanjutnya yang disebut aktivis partai itu adalah dia bukan tokoh masyarakat tapi aktivis di partai. Artinya dia aktivis betul di partai. Kita bisa sebut sejumlah nama yang besar dari rahim partai karena dia aktif di situ. Fenomena yang ketiga yang agak mengerikan itu, dia tidak aktivis keduanya. Dia bukan aktivis masyarakat, artinya bukan tokoh. Dia juga bukan aktivis partai. Dia datang sebagai orang baru hanya karena dia punya uang. Pengusaha salah satu. Macam-macam hal. Dan dia bisa migrasi dari satu partai ke partai lain. Ketua loncat lah. Iya, kayak gitu-gitu. Itu fenomena yang kita saksikan yang kemudian jadi wakil rakyat. Dek, gimana Dek? Yang pertama ya saya lihat sekarang di bawah udah sebenarnya ya muncul hoax gitu ya, dan sekiranya juga pasti ada kaitannya dengan kandidat-kandidat tertentu gitu ya, black campaign dan sebagainya. Dan ini banyak dimakan warga gitu ya. Nah saya kira yang paling penting sekarang ya jangan sampai termakan hoax gitu ya. Jadi warga yang kemudian memilih dengan rasional gitu ya. Jadi cari kandidat-kandidat yang memang punya track record yang baik, yang bagus gitu ya. Dari kita kan ditawarkan cuma menunya 3 menu ini gitu ya. Dicek visi misinya gitu ya. Dan saya kira ini juga bisa kerjasama dengan masyarakat sipil untuk membelajari visi misi gitu ya. Yang ketiga, dengan kondisi sekarang apalagi pasca makan siang bareng ini gitu ya, justru mesti mendorong warga untuk juga ikut melakukan pengawasan gitu ya. Jangan sampai kemudian termakan bahasa simbolik ini, semuanya baik-baik saja, lalu kemudian ada masalah warga tidak mau melapor gitu. Jangan sampai pada akhirnya capresnya enak-enakan makan, nanti warga nggak bisa makan gitu ya. Cuma lihat capresnya makan aja gitu. Jadi mesti ikut mengawasi gitu ya. Kalau untuk penyelenggara saya kira penyakitnya kan sama dari dulu. Ya kan? Gini, laporannya cukup administrasi, lalu kemudian ketika ada temuan, biasanya akan terbentur masalah waktu gitu ya, betul, lalu teknis. kemudian masalah bukti gitu ya. Padahal kemudian bahan-bahannya cukup solid gitu. Dan saya kira ini pasti ada benturan itu, dan ini mesti kemudian dikawal oleh warga, oleh masyarakat supaya memang sekali lagi persaingannya menjadi adil gitu ya. Ketika persaingannya menjadi adil, tidak ada ada netralitas gitu ya, tidak ada intervensi apapun gitu ya. Saya kira politik dinasti juga tidak akan jalan gitu ya. Memang akan sulit gitu ya, tapi ya kita sekarang ya jangan berpangku tangan gitu ya. Warga mesti aktif. Jadi netralitas, demokrasi yang fair, adil dan sebagainya. Ini kan gagasan ya, ide ya kan, yang sifatnya normatif ya kan.
Dan itu nggak bisa dipercayakan begitu saja kepada pelaku-pelaku politik. Gitu loh. Ya karena korban pertama dari praktek politik yang tidak sehat itu adalah warga. Buya sebagai pembina pelaku-pelaku politik kan kakak pembina udah tahu persis kan Buya. Iya. Jadi gini. Jadi saya ingat Itu kenapa insaf jadi Pak? ada buku yang namanya Matinya Demokrasi kan? Iya. Gilbert kalau nggak salah. Iya. Jangan dikira otoritarianisme, korupsi dan sebagainya itu tidak lahir dari demokrasi. Ya bisa lahir demokrasi dengan memanfaatkan simbol-simbol demokrasi, aspek prosedurnya, apanya segala macam kayak gitu. Bahkan juga citra diri sebagai seorang tokoh yang populis segala macam dia bangun. Kultus individu itu ya. Iya. Lahir otoritarisme zaman sekarang itu bisa lahir dari situ, sehingga ada klaim-klaim kerakyatan di situ. Oke, Buya. Saya kira gitu ya. Dek, thank you ya. Ini waktunya juga. Makan juga kita. Iya. Makan Malam. Kita bahas masalah makan siang di sore hari. Iya. Karena setelah ini juga akan ada sesi makan malam gitu ya. Tapi tidak dengan para capres karena kita juga bingung gimana ngundang mereka. Ini makan para duafa. Iya, makannya para duafa. Sahabat integritas, diskusi kita tadi menyimpulkan bahwa netralitas aparatur negara itu sangat penting, meskipun faktanya kita juga harus paham proses politik hari ini memang sudah nggak seimbang gitu ya. Karena ada anak presiden yang maju sebagai salah satu pasangan. Itu sudah menunjukkan ketidakseimbangan dibandingkan dengan calon-calon yang lain. Dan oleh karena itu, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Buya, ya netralitas, demokrasi yang fair, pemilu yang bersih, itu tidak sesuatu yang given karena dia sifatnya normatif. Dia harus dibentuk, dia harus dibangun, dia harus dipertahankan juga. Harus diperjuangkan. Nah, disinilah kita ya sebagai warga, sebagai pemilih, itu punya tanggung jawab ya untuk mengawasi jalannya pemilu ke depan supaya kompetisinya bisa berjalan dengan lebih sehat. Sehingga demokrasi kita juga akan melahirkan para pemimpin yang waras ya, yang sehat. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu berikutnya. Sampai jumpa.